Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haidar At-Tamami dengan NIM 060403200089 dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Sunan Ampel, Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian plagiarisme. Apa itu plagiarisme? Atau sering disebut dengan plagiat, adalah penjiplakan atau pengambilan karangan, pendapat, dan sebagainya dari orang lain, menjadikannya karangan tersebut menjadi karangan dan pendapat sendiri. Istilah plagiat berasal dari bahasa Inggris, yakni plagiarisme atau plagiari, serta dalam bahasa Latin plagiarius yang artinya penculi atau penjiplak. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010, plagiat merupakan perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk yang suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai. Berikut definisi pengertian plagiarisme dari beberapa sumber buku, yakni menurut Suyanto dan Jihad, plagiarisme adalah mencuri gagasan, kata-kata atau kalimat atau hasil penelitian orang lain dan menyajikannya seolah-olah sebagai karyanya sendiri. Adapun menurut Broto Wijoyo, plagiarisme merupakan pembajakan berupa fakta, penjelasan, ungkapan, dan kalimat orang lain secara tidak sah. Adapun tipe-tipe plagiarisme, yang pertama yakni plagiarisme ide. Tipe plagiarisme ini relatif sulit dibuktikan karena ide atau gagasan itu bersifat abstrak dan berkemungkinan memiliki persamaan dengan ide orang lain. Kedua, plagiarisme kata demi kata atau yang disebut word for word plagiarism. Tipe ini serupa dengan Slavic copy, yaitu mengutip karya orang lain secara kata demi kata tanpa menyebutkan sumbernya. Yang ketiga, plagiarisme atas sumber, yakni plagiarisme tipe ini memiliki dosa karena tidak menyebutkan secara lengkap selengkap-lengkapnya referensi yang dirujuk dalam kutipan. Yang keempat, plagiarisme kepengarangan. Plagiarisme kepengarangan terjadi apabila seseorang mengaku sebagai pengarang dari karya tulis yang disusun oleh orang lain. Yang terakhir yakni kelima, swab plagiat. Dalam buku panduan akademik pasca sarjana memberikan penjelasan tentang swab plagiat, yaitu penggunaan karya tulis sendiri untuk keperluan lain tanpa memberikan informasi yang memadai. Adapun teknik parafras. Parafras yaitu adalah menyajikan kembali sebuah karya sastra ke dalam bentuk karya sastra lain dengan menggunakan bahasa sendiri tanpa mengubah atau menghilangkan makna dan inti dari karya asli. Parafras dibagi dua, yakni parafrase terikat dan parafrase bebas. Apa itu parafrase terikat? Yakni yang mewajibkan pengguna untuk menggunakan kata-kata asli seperti dalam karya sastra rujukan dan kemudian dapat menyisipkan sejumlah kata-kata pada karya sastra. Yang kedua yakni parafrase bebas. Apa itu? Yang tidak mewajibkan penggunaan untuk menggunakan kata-kata asli yang digunakan dalam karya sastra rujukan. Adapun teknik menulis efektif dalam melakukan parafrase ada 6, yakni teks yang akan diparafrase harus dibaca secara keseluruhan. Kedua, temukan ide pokok yang terdapat pada kalimat utama pada setiap paragraf. Ide pokok itu adalah isi yang menjiwai seluruh teks. Ketiga, setelah ditemukan catatan ide pokok pada setiap paragraf. Keempat,
Anda perlu memahami makna tersurat, yaitu memahami arti yang jelas tertulis langsung dalam bacaan, memahami makna kata frase, kalimat, paragraf, subbab, bab. Yang kelima, selain itu, Anda juga perlu memahami makna tersirat, yaitu memahami arti yang tidak ditulis secara jelas dalam tulisan tersebut. Yang terakhir, yang keenam, membedakan fakta-fakta dan detail wancana. Semoga penjelasan tadi bisa kita ambil dan bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.